yakni bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu, perbuatan itu terputus daripada barokah. Nah, oleh karenanya, baiklah Bapak Ibu sekalian, ulun akan bahas perkara ini. Barang siapa yang dia Pak Bu menginginkan, menghendaki akan keberadaan, kenal akan isi seluruh alam semesta. Kalau kita kepingin tahu bagaimana hakikat isi alam semesta, bahkan kepingin Pak Bu mengetahui isi hakikat seluruh ilmu, makanya ada orang yang dijadikan orang kaya seperti Nabiullah Sulaiman. Ada yang dijadikan orang yang menanggung ilmu seperti Rasulullah. Karena mereka-mereka ini Pak Bu mengenal, mengetahui kalimat isi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi Sulaiman apa? Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sugih Nabi Sulaiman karena mengenal, mengetahui isi daripada hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menanggung seluruh ilmu-ilmunya Allah, dituangkan kepada beliau hingga menjadi seorang penghulu Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kemudian lagi Sayyidul Saqalain, penghulu daripada seluruh makhluk-makhluknya Allah, wa Sayyidud Darain, penghulu dunia dan akhirat, karena mengetahui isi hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkara ini Pak Bu, jika orang Banjar bilang kalincai. Kenapa kalincai? Kita kadang mau memaham Bismillahirrahmanirrahim mulai ke anak bila jadi, padahal ini inti. Inti. Sayang banget kalincai. Nah, dari karenanya bagaimana perkara Bismillahirrahmanirrahim ini Pak Bu? Kita mulai saja. Huruf ba. Di situ kan kita membacanya Bismillah. Yang terbaca huruf pertama apa? Ba. Betul? Ketika kita melantunkan mengatakan Bismillah, itu yang terbaca pertama adalah ba. Huruf ba. Huruf ba ini Pak Bu asal daripada munculnya segala wujud. Kalau kita ingin mengetahui dan mengenal rahasia Bismillah, dari huruf ba inilah muncul sekalian wujud yang ada. Semesta alam bermula ba. Makanya mau tahu rahasianya, ba yang sebiji itu Pak Ibu, karena ba yang satu biji inilah munculnya wujud semesta alam serta isi, termasuk pian-pian yang dudukannya. Sekarang huruf ba tadi Pak Bu menggiringi huruf alif. Di mana alifnya? Coba pian perhatikan tulisan Bismillah. Atau ketika menulis Bismillah, kadang mau bujur, mesti ke atas dulu, bujur kan? Alif dulu. Tetapi kenapa alif yang di depan ba tidak terbaca? Atau kenapa alif yang di depan ba perkaranya tidak kita ketahui? Jadi ba itu menggiringi huruf alif yang ada di depannya, walau dia tidak terbaca. Siapa sebenarnya alif? Alif itulah Pak Bu yang menyatakan zatnya Allah, yang tersembunyi. Makanya kenapa kita sering katakan Allah itu laisa. Allah tidak bisa diumpamakan dengan segala sesuatu. Allah itu gaib. Gaib itu bukan tidak ada. Ada tapi tidak nyata. Ada tapi tersembunyi. Makanya padahal gaib. Namun yang gaib bukan tidak ada. Dia nyatakan kepada ba. Rahasia
rahasia alif tadi nyata kepada ba. Jadi alifnya tidak terbaca tapi tetap tertulis. Bujur kan? Kadang mau kena tulisan bismillah. Turuti. Nah tuh. Mau ke atas dulu kan mau bukan jurba. Mesti ke atas. Nah dari yang demikian itulah Bapak Ibu sekalian, kita ambil satu-satu. Kalau tadi Pak Bu, huruf ba itu menggiring huruf alif, atau di depan ba itu ada huruf alif, berarti yang kita bahas alif dulu, baru ba, baru sin, baru mim, baru kalimah Allah, baru ar-Rahman, baru ar-Rahim. Minta reda, minta halal. Bila ada kata-kata ulun yang agak kasar, itu bukan kasar tapi jelas. Siapa yang dia tidak mengetahui hakikat rahasia bismillah, kafir di sisi Allah, walaupun Islam di sisi manusia. Jangan ulun di padang kasar, ini jelas bukan kasar. Jadi bila ulun ada kata-kata seperti itu, bukan kasar tapi jelas. Supaya jelas saja, pian terima apa tidak terima tidak masalah, penting sudah ulun sampaikan. Jadi siapa yang dia orang-orang Islam tidak mengetahui hakikat rahasia Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia Islam indan nas, Islam di sisi manusia, tetapi kafir indallah di sisi Allah. Kalau di sisi manusia Islam, di sisi Allah kafir, sama juga di Islam. Nah, makanya kenapa kita harus mengaji. Inilah pentingnya mengaji, biar tutuhaan dari Bapak. Yang ada terlambat, yang sudah habis umur tahu lagi. Sekarang huruf alif dulu. Huruf alif di depan huruf ba. Apa alif itu? Rahasianya, hakikatnya. Alif inilah Pak Aibuai yang dinamakan alif ahadiyah. Apa itu alif ahadiyah? Baru hanya aku mendengar aja nopen ini, makanya belajar yang sumalang ini telincai. Alif di depan ba itu tidak lain alif ahadiyah. Apa itu alif ahadiyah? Zat sejati, zat yang sebenarnya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui huruf alif tadi. Bukan alif itu Tuhan, jangan salah. Babinya pintar lah, maaf. Alif itu Allah Ta'ala lah. Jadi alif itu berarti Allah lah. Jadi kita bila mengaji alif Allah, bukan, ini maksudnya rahasia. Jangan terlalu ada pintar. Jadi babinya pintar. Jadi alif tadi alif ahadiyah. Apa maksud alif ahadiyah? Zat sejati. Apa maksud alif apa? Zat sejati, zat sebenarnya, zat diri sejati sebenarnya. Berarti tadi ulun pernah sampaikan di awal itu bahwa huruf ba menggiringi huruf alif yang tersembunyi. Alifnya kan tersembunyi karena itu tidak dibaca. Yang sebenarnya itu adalah zat. Oh, itu zat. Masya Allah. Jadi tadi apa? Zat sejati. Kalau itu zat sejati Pak Bu, berarti apa? Hanya ada Allah semata. Sekali, hanya ada Allah semata. Sekali lagi, pian jangan mengata la ilaha illallah mengkada benar makna. Hanya ada Allah semata dan tidak ada yang lainnya. Inilah baru benar pian mengata la ilaha illallah. Hanya ada Allah semata dan tidak ada yang lainnya. Itu yang benar. Ada kita ini terjemah tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kan pian nang TK itu sudah tahu mun Tuhan nang kayak itu juga. Iya,
kada paham, setiap yang pian kata Pak Bu, setiap yang pian sebut, setiap yang pian puji itu ada orangnya. Jangan memuji mau kada tahu orang pian puji. Sebut aja satu, la ilaha illallah, itu ada orangnya. Subhanallah, ada orangnya. Alhamdulillah, Allah Akbar. Kenapa pian cuma mengata? Jangan mengata, pian kada tahu orang yang pian sebut. Kalau pian menyebut orangnya kada ada, maigau. Baik, kada bisa ngitung bini. Mengia ayo ting-ting dalam mimpi. rupanya nih kali ke pen berat lawan ayo teng-teng walaupun balu tapi pen berat. Pen tuh Pak penggemar berat sampai tabawa dalam mimpi. Migo ayo teng-teng orangnya kada lo di hadapan. Nah itu ngarannya migau. Ini bila pian mengatakan subhanallah, nah, tetap sembahyang menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu nang pian kata, pian sebut, pian puji itu ada orangnya. Jangan mahayapang dia orang Banjar. Nah, ya. Jadi kembali Pak, itu yang namanya tadi apa? Zat sejati. Apa tadi arti zat sejati? Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Yang ada hanya Allah. Tidak ada yang lainnya. Nah, di dalam hal inilah Pak Bu, belum ada segala sesuatunya. Ini masih bicara huruf alif. Belum ada segala sesuatunya. Lalu pada alif itu dinamakan la ta'yin. La ta'yin. Jadi alam ini seberataan kosong, belum ada. Tuhan saja yang ada. Jadi dalam riwayat itu begini Pak Bu, dalam riwayatnya begini. Ketika Tuhan dalam keadaan sendirinya, belum ada segala sesuatunya, langit bumi belum ada, kursi dan aras juga belum ada. Apalagi segala sesuatu yang di alam strategisi juga belum ada, surga neraka belum ada, pokoknya kosong. Nah, dalam keberadaan huruf alif inilah yang menyatakan la ta'yin, tidak ada segala sesuatunya, yang ada hanya diri Tuhan semata. Bahkan dalam riwayat Tuhan pun belum bernama Allah. Tuhan pun belum bernama Allah. Berarti Allah pun tidak ada jiwa. Allah kada ada jiwa. Allahnya ini kada ada jiwa. Sekarang belum minta maaf, pian bertuhan siapa? Nah ini yang jadi masalah, jadi bahasan kita. Cek. Jadi cek dulu. Bahkan saat itu Pak Aibwan, Tuhan pun belum bernama Allah. Kalau pian pertanyakan diri masing-masing, aku bertuhan Allah nih, nah mana? Tuhanku Allah, yang ku sembah Allah, yang ku puji Allah. Sedangkan pada perjalanan isyarat huruf alif, Tuhannya pun belum bernama Allah. Siapa Allah? Nah makanya setuha ini mau ketaruh di Tuhan mati sasat, untuk masih hidup. Jadi biar setuha ini kita Pak Ibu ayo mengaji. Nah jadi itu namanya la ta'yin. Karena dia sendirinya belum ada segala sesuatunya, berarti apa? Disinilah menyatakan keberadaannya, bahwa dia berdiri sendirinya,
tidak ada yang lainnya. Pak Bu, pian pernah belajar sifat 20 Pak, qiyamuhu ta'ala binafsi. Tuhan berdiri dengan sendirinya, kada ada yang lain, kada ada yang lain, tidak ada yang lainnya, berdiri dengan sendirinya. Wujudnya ada tanpa ada yang menjadikan. Dan dia hidup, Tuhan ini hidup tanpa ada yang menghidupkan. Namanya saja berdiri sendiri. Tuhan ada dengan sendirinya, dia wujud tanpa ada yang menciptakan, dan dia hidup tanpa ada yang menghidupkan. Nah ini isyarat alif. Lalu Pak Aibuenang alif ini menyatakan lawan mbak karena tadi tersembunyi. Tulisannya ada alif waktu bismillah, tapi kada terbaca. Ada terbaca? Nah, lalu kepada huruf ba, apa ini? Huruf ba ini adalah alam wahdah. Kalau alif tadi zat ahadiyah, kalau ba ini alam wahdah. Apa maksudnya alam wahdah? Nah pula sebutin bismillah neng ininya kita harus lacak ulun bahari Pak Ibu. Hampir 3 bulan turun lawan guru hingga bismillahirrahmanirrahim, hingga bismillahirrahmanirrahim astuai juga. Jadi ulun begeretik-geretik. Ulun turun jauh-jauh datang ke sini nggak bismillah. Ada anak pelajaran lain lawan guru nih. Sekalinya sidin tahu dalam hati ulun. Nah bismillah kini kan ada tuntung nang aja sidin. Ampun lu berbandar dalam hati. Nyambil mengaji lawan wali ini kan lek. Nggih, salah sedikit tagur orang langsung. Nggih, kenapa pian kada ditagur-tagur nyeneng melajari kada wali. Langsung tabur situ bismillah dikit-dikit menjadikan kada tuntung nak mengaji nang anak tinggi-tinggi. Jadi ba tadi, ba itu menunjukkan alam wahdah. Apa maksud alam wahdah? Alif tadi ahadiyah, ba-nya wahdah. Apa itu maksudnya alam wahdah? Sifat sejati, sifat sebenarnya. Sifat siapa? Sifatnya si Zat. Zat menyatakan lawan sifat. Jangan lagi mencari Zat Tuhan, karena sudah nyata kepada sifat. Nah, lawan mbak. Makanya mun pian mencari Tuhan ada bertamu. Rasulullah mengatakan apa? Kullukum, kamu semua bizatillahi ahmaq, untuk sampai kepada Zat, untuk mengenal Zat, untuk bertemu Zat. Tidak mungkin. Hingga Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad tidak diberitahu tentang perihal Zat. Pian tahu? Ulun ngaji lawan pian. Hingga Nabi kita ada tahu perihal itu, hanya diri Tuhan jeneng tahu. Tapi Zat tadi menyatakannya kepada sifat. Nang mana sifat ia nyata huruf ba pada alam wahdah yang dinamakan sifat sejati. Nah untuk mengenal Zat, kenali sifat aja. Kenapa? Karena Zat sudah nyata kepada sifat. Jangan mencari baras kunar sudah nyata lawan tepung. Amun mencari baras di tepung tahambur di lapung. Ada tak dapat baras, pahamkah? Paham. Tahambur aja nasire nang kayak ditampi sedikit mana barasnya aja timbul ada jadi bola wadah. Nah yo karena itu kenapa dalam hadis katakan apa ujar Nabi, tafakkaru fi khalqillah, pikirkan makhluk aja, wala tafakkaru fi zatillah, jangan memikirkan diri Tuhan. Kenapa? Apa maksudnya? Amun ikam paham ya Tuhan tahu rahasia makhluk, maka batamu Zat.
Awe kang tahu rahasia makhluk maka melihat jat. Maksudnya bukan batamu ulun nang kaya pian, kada usah mencari jat karena jatnya sudah pada makhluk. Maksudnya itu. Itu ngarannya bertemu. Ikam kada melihat jat nang baka cunggungan karena sudah nyata pada makhluk. Melihat jat dan bertemu jat itu pada makhluk. Makanya aja Nabi pikirakan makhluk tadi, jangan memikirkan jat. Ini kepala pusing panik. Nah, kebalik pula. Jadi tadi huruf ba. Makanya kan alif itu tersembunyi pada ba. Alifnya ja, ba-nya sifat. Alifnya alam ahadiyah, ba-nya alam wahdah. Apa tadi alam wahdah? Sifat sejati. Apa itu sifat sejati? Hakikat Muhammad atau nur Muhammad. Nah, sampai kalau jadi Pak Ibu, Tuhan menyatakan dirinya lawan nur Muhammad. Innallaha khalaqa qablal asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang pertama sekali dijadikan adalah nur Muhammad yang terbit dari diri Tuhan sendiri. Maksud terbit dari diri Tuhan, pahamlah. Artinya nur itu tidak dari yang lain. Nur itu bukan diolah nang lain, bukan bahan lain, tidak lain, rahasia diri Tuhan sendiri. Pahamlah. Kalau nur itu rahasia diri Tuhan sendiri, paham. Kada usah mencari jat. Bila sampai pada nur, sampai kepada jat. Dipahami? Nah, dia awal kejadian yang merupakan rahasia Tuhan. Nampak tadi isyaratnya, hakikat Muhammad atau nur Muhammad. Oleh sebab itu Pak Bu, bermain ini dalangnya dua aja, alif lawan ba. Pian jangan empat campur. Bila pian empat campur bahaya kena. Ayo pelan-pelan ngelun. Nya dalangnya tadi apa? Dua aja, alif, ya, martabatnya ahadiyah, yakni hakikat Allah, ba, sifat martabat wahdah, hakikat Muhammad. Dua aja, atau nur, dua aja dalamnya. Nah, alif itu Pak Aiboy, alif tadilah. Alif tadilah yang mewujudkan hidup, semua yang hidup atau semua hidup dan semua ruh. Nah, mengadakan semua wujud dan semua ruh itu dari alif martabat ahadiyah, kenyataan jat. Sedangkan ba inilah yang nantinya Pak Aiboy yang mewujudkan seluruh semesta alam. Lalu bagaimana nih? Kalau alif tadi dia mewujudkan segala seluruh yang hidup dan seluruh ruh. Nah, berarti alif ini mewujudkan seluruh yang hidup lawan ruh, berarti nyawanya. Nah, adalah ba itu mewujudkan sekalian semesta alam. Anggap aja jasadnya. Berarti rasakan seorang, kita manusia terdiri dari ruh dan jasad. Berarti ada alif, ada ba. Alifnya zat Allah, martabat ahadiyah, rupa ruh atau nyawa. Nah, kedua, ba-nya jasad, hakikat Muhammad. Ada kanan lain. Makanya pian baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kan ngaran pian? La ilaha illallah Kainas Rasulullah.
Kayaknya sih buatnya Muhammad Rasulullah aja, paham kan? Dua aja kalau pemainnya. Nah, dua aja pemainnya. Makanya nang ada melentang tuh la ilaha illallah Muhammad Rasul atau Allah Muhammad. Di mana-mana rumah ada balepak Allah Muhammad. Kenapa pengaruh kita ada? Kalau ya sakarugian, maka aku nang menukar yang ngaran gue ke andak ngaran andak ayo situ. Ayo, nampak bu. Kita mandak ngaran Allah, ngaran Muhammad, kita kada paham siapa Allah, siapa Muhammad. Yang kita tahu Allah gaib, Muhammad di Madinah. Tuh ya, nang kita tahu tak? Nah, itu karena kita belum jelaskan juga. Nang kita tahu Allah gaib, Muhammad Madinah. Mana Allah gaib, kenapa pian memuji? Ulang gaib dipuji. Kenapa disembah? Ulang gaib. Ulu petapun. Umur pian berapa? 50 lah. Anggap aja pian 50, umur 50 balik umur 12 lah. 50 potong 12 berapa? 38 tahun pian sembahyang. Nah, bersudahlah bertamu Tuhan, melihat Tuhan. Nang pian katakan Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad. Nah, kan aneh. Nah, jadi alif lawan ba tadi. Apalagi selain itu, alif itu adalah nur Allah, baknya nur Muhammad. Bukankah nur Muhammad ini kenyataan nurnya Allah? Makanya alif tadi tersembunyi, zatnya tidak dikenal. Laisa sudah dia gaib kepada Pak. Nur Muhammad ia nurnya Allah. Pahamilah, gelapung ya baras, walaupun gelapung bukan baras. Gelapung ia baras, itulah Allah bersifat wahdah, esa. Namun gelapung bukan baras dalam rupa, dalam bentuk. Jujur, rupanya lain, bentuknya lain, hakikatnya satu dari baras. Itulah Allah bersifat mukhalafah. Allah berbeda dalam bentuk dan rupa, tapi hakikatnya satu. Esa diriku gitu. Jangan dipadahkan gelapung itu diri Tuhan. Ada paham? Ini contoh maunya aku. Kalau mengerti-ngerti belajar, kenapa? Paham kalau lah. Jadi terjawab kalau sifat 20 nambah hari cuma dihafal Allah wujud. Artinya ada. Mustahil ada. Artinya kada ada. Dulu mah kada ada. Ya apa tuh disembah? Bila disembah berarti ada orangnya. Bila dipuji ada orangnya. Apa juga. Nah, alif tadi yang merupakan zat itu nurnya nurullah, baknya yang merupakan sifat nur Muhammad. Nur Muhammad ini kenyataan nurnya Allah. Alif dan ba yang ketiga, bagaikan johir batin. Yang batin alif, yang johir ba. Sebutannya dua, johir batin. Hakikatnya satu, yang johir kenyataan, yang batin. Jelas-jelas nah. Yang johir kenyataan, yang batin. Begitu yang batin banyata, ngarannya johir. Paham gak? Berarti nang nyatani, nang johir apa yang batin? Tatap yang batin. Kalau yang batin yang nyatani, berarti si alif. Alif tadi siapa? Ja. Alif tadi martabatnya Ahmadiyah. Hakikatnya Allah. Maka kita mengatakan la ilaha illallah. Jelas. Itu nang benar. Johir batin sebutannya dua. Kenapa? Karena nang batin inya banyata, lalu sebutannya johir. Padahal nang johir itu kada punya nama, kada punya wujud. Namanya nama nang batin, wujudnya wujud yang batin. Maka hakikatnya wujud dan nama batin. Dan paham pian? Ini sampai bulik lah, jangan dilapas. Berpegang nang hidup aja buat. Mungkinnya bila mau, bila pian pegang mau hidup. Mama Rahman. Ya apa Herno? Bila mau dipegang hidup, nah ada harapan. Icang bolang. Bisa bading ramane kita nih. Bila mau pegangan hidup, ini mau nang mati jangan dipegang-pegang. Ada kawan ini.
Maaf telah nggih sambil aja daripada pian ngantuk. Ya, Alik pegang nang he. Jangan berpegang lawan nang mati nang mana? Hah? Diri kita. Artinya kada jangan berpegang lawan nang kada. Bayang-bayang dipegangi awal. Bayang-bayang. Nah, ikuti Pak, bayang-bayangnya tuh acak. Mau mengacak tangan dulu dapat, bayang-bayang ada dapat. Berselamat luar bayang-bayang, kayak apa kesannya? Nah, makanya aneh. Nah, aneh benar lah. Bokodok. Begitu penampakan heboh di dunia maya ada penampakan. Jangan nyata ini tak. Paham kan ya? Kenapa heboh penampakan? Jangan nyata. Dibawa pandir kawa, ya, dibawa makanan pun kawa, ya lah. Kenapa lagi? Dibawain nampakin kawa. Ini penampakan heboh, himung. Baik penampakannya bagus besi betaring. Han kita orang awam senang lawan penampakan nang nyata, kada mau orang nang nyata. Nah, alif lawan mbak. Siapa lagi alif lawan mbak nenek? Tidak lain Pak Ibu, Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah isyarat alif tadi. Nurullah dia nyata kepada bah Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, berarti minta maaf. Keyakinan pihak ulun kada kau menawarkan keyakinan, yakin masing-masing. Pak Bu, disinilah jangan mencari Allah karena sudah nyata Muhammad itu kada lain wujudnya Allah. Muhammad itu kada lain wujudnya Allah. Tapi jangan bertuhan Muhammad. Nina, meja ini terbikin dari jati. Kalau jati umpama jat, mejanya sifat. Meja inilah sudah kenyataan jati. Jangan lagi mencari jati. Orangnya sudah. Paham kan? Bukan berarti meja ini jati. Jangan disambat laginya sudah jadi meja. Tapi paham dan mengerti. Muhammad itu wujudnya Allah. Wujudnya. Makanya pian mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba kita ambil kalimat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sifat. La ilaha illallah nurullah Muhammad Rasulullah nur Muhammad. La ilaha illallah hakikat Allah Muhammad Rasulullah hakikat Muhammad. La ilaha illallah batin Muhammad Rasulullah jahir. La ilaha illallah ruh Muhammad Rasulullah jasad. Apa lagi? Iya, berapa tahun kita nih bantuan Allah dan Nabi Muhammad kadepinandu Allah Muhammad. Tulisannya melentang di rumah kaligrafinya. Ya kan? Siapa nang olah? Tukang kayu. Tukang kaligrafi. Nah, pokoknya malam ini kita habiskan sampai Al-Rahman lawan Al-Rahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ini habiskan enggak? Ini habiskan. Ayo ya sambil baca. Habiskan. Anu sini aja habiskan. Tapi sini sambil baca. Mendengar ya. Ini jago habiskan enggak ada? Habiskan. Rupanya sini berpandir habiskan tuh anu mimpi makan. Mungkin melihat anak habiskan. Jadi rupanya kontak di telinga sidin jagoro kita selesaikan kayak habiskan. Ada sidin lain mimpi sidin. Sudah. Nah kita lanjut. Sudah paham nggak? Nur Allah nyata kepada nur. Nah huruf ba. Setelah huruf ba, sin. Apa isyarat huruf sin pada Bismillahirrahmanirrahim? Alif ba sin. Sin itu Pak Bu adalah alam wahidiyah. Apa maksud alam wahidiyah? Rankingnya berapa?
Masya Allah. Kita cuma tahu kalau sin tulisannya rijing 3. Ini punya makna, punya rahasia. Rijing yang 3 ini memiliki ilmunya, mempunyai ilmu yang 3 dan nama yang 3. Ilmu yang 3 apa? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Berarti Pak Aibuai, ahadiyah masuk pada sin rijing pertama. Wahdah nangba tadi masuk pada sin juga. Nah diri sin itu sendiri wahidiyah. Tersimpan di sin. Pian sehari berapa kali baca Yasin? Yasin itu kada nama artian enggak? Kada. Padahal maknanya wahai sin itu nama Rasulullah. Yasin itu nama Rasul, bukan dalam dalailul khairat. Ianya tuh aturannya panjang, sinnya belain. Karena alifnya dibuang ganti baris tegak, sama aja lah hukumnya. Makanya Yasin artinya iya wahai, sin iya sin. Siapa sin? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Memiliki ilmu yang 3 dan nama yang 3. Siapa ahadiyah? Allah. Siapa wahdah? Muhammad. Siapa wahidiyah? Adam. Masya Allah. Talincai kalau tidak makan, maka lo mau makan baca bismillah. Malam tadi, malam semalam ada filmnya Roma Irama. Nya tulisannya tuh apa? Roma Irama apa? Jadul mantul. Ulun kada paham kenapa jadul mantul. Apa nang artinya jadul mantul nenek? Kalau mau minum baca bismillah. Kalau anak pian wajar, cuman sekadar kalimatnya, bacaannya atau artinya. Kalau seperti pian jangan tahan di bacaan tapi tetap membaca. Paham gak? Jangan tahan di arti walaupun tahu sampai ke makna, sampai batamu. Jangan tersandar kalimat sampai batamu orang. Moyo. Malam ini sampai pukul 3 ada gila. Apa boleh? Alhamdulillah jadi sampai pukul 3 makanya sembahyang malam ada. Jadi nang 3 rijing tadi menyatakan ilmu yang 3 ahadiyah, wahdah, wahidiyah dan nama yang 3 Allah, Muhammad, Adam. Ya. Zat hakikat Allah namanya alif tadi. Sifat hakikat Muhammad namanya ba tadi. Paham gak sudah? Af'al hakikat Adam namanya sin. Masya Allah. Ya sifat dan tergabung. Jadi wahidiyah ini Pak Ibu menyatakan rahasia ilmu yang 3 dan nama yang 3. Maka dari itu tidak ada wahidiyah. Apa wahidiyah? Maksudnya wahidiyah apa? Kada ada wahidiyah nang nyata. Ya kan? Dari nur Allah kepada nur Muhammad. Dari nur Muhammad jadi alam semesta. Jadi alam semesta ini dari nur Muhammad. Mana dalilnya? Allahu nur samawati wal ardh. Sama dengan ini. Allah nurullah. Nur Muhammad. Jadi langit bumi as-samawat wal ardh. Dalil Quran. Itu dalil Quran. Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau diartikan Allah yang nurnya meliputi langit dan bumi. Sekarang satu-satu. Allah nurullah tadi isyarat alif menyatakan zat hakikat Allah. Nyata kepada nur. Siapa nur? Huruf ba, yakni nur Muhammad nyata sifat. Lalu dari nur Muhammad nyata semesta, jadi langit, jadi bumi. As-samawati wal ardh. Serta isi, yakni wahidiyah. Maksudnya tidak ada wahidiyah
tidak ada wahidiyah kalau kada ahadiyah dan wahdah. Kada ada pian dan alam serta isi mun kada ahadiyah dan wahdah. Jadi beapik-apik. Makanya kita wajib berterima kasih. Berterima kasih dalam dalam kalimat waktu Nabi datang ke Madinah, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan syair apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Terus ulun hafal aja, ulun minta pian supaya pian kena ngerti. Terus mun kada hafal aja udah sunat 2 kali nah. Wajib bersyukur, wajib bersyukur, wajib bersyukur. Wajib bersyukur alaina mada'alillahi. Karena orangnya sudah nyata. Kalau dulu Pak Boy Nabi datang ke Madinah, Rasulullah datang ke Madinah disambut orang-orang Madinah dengan syair itu. Sekarang Rasulnya sudah nyata nang mana? Nama nang 3 tadi. Napa nama nang 3 tadi? Allah hakikat ja, huruf alif. Muhammad, sifat hakikat Muhammad huruf ba. Dan Rasul sebagai uswatun hasanah. Ini nang di diri, pahamlah? Nang di diri, jangan kada pinandu. Wajib bersyukur, kurangnya ada. Wajib rupanya ya Adam, rupanya Adam. Nah Adam ini siapa? Kan tadi sin itu af'al, hakikat Adam. Siapa Adam? Dipandang syariat Adam Nabi pertama, betul? Nenek moyang kita. Kalau dipandang syariat, dipandang tarekat, Adam itu kadalah hakikat yang muncul. Dipandang ma'rifat, Adam itu nama Allah. Kenapa? Karena dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Ahadiyah Allah, nyata kepada wahdah menjadi Muhammad pulang, nyata kepada wahidiyah menjadi Adam. Jadi secara hakikat Adam itu nama Allah. Jasad kita beratani ngarannya Adam. Jangan tahu Adam nenek moyang aja. Nenek moyang pian itu seorang pelaut. Itu sudah dipadahkan. Dalam pelajaran yang dulu-dulu tuh nenek moyang itu seorang. Nah, kenapa dipadahkan Adam? Di mana-mana pian di belajar maka nenek moyang seorang pelaut. 2 kan nenek moyang. Macam aja belajar bang. Ini apa salah pulang kalau sejarahnya ini katanya salah bang, sejarah seorang nang mau nang mana guru aja nenek moyang kita ini Nabi Adam kah seorang pelaut kah? Dulu mun seorang pelaut tahu lah ngarannya. Pernah nggak ketemu nenek moyang seorang pelaut? Ulun suah bajak laut. Nah, jadi jangan tahu cuman Adam Nabi pertama, Adam itu jasad kita. Itulah nang begelar Rasulullah. Jadi wujud Adam, ya jasad wujud Adam itu rupa Muhammad. Rupa Muhammad rahasianya Allah. Jelaskan. As-sa'ah. Dan paham. Nang kada paham jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Nang ada paham jangan menyalahkan. Ikuti jangan ada paham kan ada Allah Ta'ala asal pian membenarkan aja. Benarkan Tuhan bismillah sebiji aja. Tuntut belum. Sinnya aja ada tuntut lagi. Nah, ayo. Tim apa lagi ini nih? Pak Bu. Dalam perkara ini kalau pian yang minta maaf nang kada baanakan tahu rahasia yang ini bisa racap kena
Makanya dinindah menangati kadosa kawin, aku sanggup banyak anak ujarnya. Kenapa? Alif pada ba itu menyatakan Pak Aibwe Bapa semesta alam, ya nur Allah. Ba pada bismillah tadi menyatakan ibu semesta alam. Nah, dari bapak dan ibu lahir huruf sin, yakni wahid ya anak. Nah, si alif tadi jika diambil isyarat pria sejati, lain hemapeton mau. Jadi alif itu pria sejati. Banyak bang wanita sejati. Dari pria sejati dan wanita sejati, ba lawan alif lawan ba, maka lahirlah sin, yakni anak sejati. Iya, nah, alam serta isi termasuk pia. Jadilah pria sejati, Pak. Jadilah ibu sejati. Jadi bapak dan ibunya semesta alam ini siapa? Nur Allah dan Nur Muhammad. Nur Allah, bapak semesta alam. Nur Muhammad, ibu semesta alam. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan rahasianya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad dikandung Nur Muhammad, paham tak? Dikandung. Nama kandung siapa, bapak apa ibu? Mana ada bapak nama kandung? Maunya apa? Separah kiamat nenek. Jadi Pak Ibu, mun ada tuh umpamanya anak dia lawas berumah tangga kada kawin, atau kada kawin bu, artinya kada beranak. Orang bahari menyebut tamanang, kenapa dipadakan nang tamanang kada bubuk Allah. Minta maaf nih lah, amun tulis dicangkir di dalam Bismillahirrahmanirrahim, tulis dicangkir nang di dalamnya lah, jangan nang di luarnya. Nah, sudah ditulis Bismillahirrahmanirrahim di dalam tadi, lawan sepedol nang kau keleran lah. Nah, lunturakan banyu. Nah, minumnya lagi. Kayak itulah guru banakan. Digawi, mun tuh jangan minum, karena dia protes pulang. Anu guru aja, kada banakan dulu digawi lah kadang. Kurang digawi. Karena guru tersalah pulang karena guru mau ditulis nih itu aja ada awin girbanakan ya kan, iya sambil lu menggawinya jangan belajar lawan kucing sing ikut belajar lawan aku nah. Ntar ada telah gitu, jangan ngantuk. Jelas kan sudah siapa Muhammad Nabi kita di Madinah. Nang kita bicarakan ini Muhammad hakikat Allah. Nang di Madinah tuh hakikat Allah juga. Cuman Muhammad hakikat diri sidin, bukan Muhammad nama sidin. Minta maaf lah kalau ada juriat sini. Nang kita bicarakan ini hakikat Muhammad, nah ada pada diri Nabi Muhammad. Jadi yang dipadakan Muhammad ini adalah hakikat yang ada pada diri Nabi kita, bukan nama sidin. Dan ada pada diri pian berataan. Nama pian siapa? Oh, John Lennon. Nah, Bapak Ridwan Shah, hakikat sidin Muhammad juga. Walaupun nama Pulan bin Pulan, babinian lalakian Pak Ibu Muhammad. Bila pian kada kenal itu bukan umat Muhammad. Bila kada kenal Muhammad, kada kenal Allah. Bila kada melihat